Memang kami kecewa karena kami duga ada ketidakjujuran dalam persoalan kasus Fadel ini, termasuk dari Fadel sendiri. Dengan kepala dingin dari keluarga Bajideh tidak akan melanjutkan apapun. Berarti dengan ikhlas, sudah ikhlas banget Iya. ya? Iya. Silakan pertimbangkan untuk melakukan laporan polisi terhadap Loli. Sudah jatuh tertimpa tangga, itulah yang dialami Fadel Bajideh. Usai mendekam dalam tahanan, kini terancam ditinggal kuasa hukumnya, Rasman Arif Nasution. Bukan tanpa sebab, Rasman disebut-sebut kecewa dengan Fadel dan keluarga yang akan mencabut laporannya terhadap Nikita Mirzani dan memilih berdamai. Bagi Rasman, keinginan keluarga Fadel tersebut janggal dan penuh keanehan, lantaran seperti ada yang ditutupi. Karena hal itu, Rasman tak sungkan mengungkap kekecewaannya terhadap keluarga Fadel Bajideh yang dianggap tidak terbuka dan apa adanya dalam kasus Fadel. Yang membuat Rasman akhirnya berbicara lantang, terungkap juga jika keluarga Fadel sudah sejak lama mendesak Rasman mundur menjadi kuasa hukumnya. Yang pasti, jika ada keinginan dari keluarga Bajideh untuk mencabut laporan mereka terhadap saudari Nikita Mirzani, itu hak dari Pak Umar Bajideh dan keluarga. Kami dari awal sudah bilang tidak ada boleh pencabutan kuasa sepihak tanpa dikoordinasikan ke kami, karena itu akan berimplikasi hukum. Saya didesak dari sejak megang kasus Fadel sampai dia tersangka, sampai dia ditahan. Kapan Pak Rasman mengundurkan diri? Karena ternyata sudah ditahan. Saya sudah sampaikan ke Rahmat dan tim, memang kami kecewa karena kami duga ada ketidakjujuran dalam persoalan kasus Fadel ini, termasuk dari Fadel sendiri. Karena memang dari awal saya sudah tanya, dari hati ke hati dibilang tidak, dibilang tidak. Nah, kemudian selama ini sebenarnya saya sebagai ketua tim dan tim hukum yang ada Bangkit, ada Bu Irangga, ada Riki Hutasoid, ada Ando. Itu kan tim lawyer yang lama yang memegang dia terus bergabung ke saya. Coba kalian perhatikan. Sebelum Fadel tersangka pun mereka udah nggak pernah nongol. Kok kayak kendor gitu. Nah disitulah saya mulai agak hambar. Hambar itu maksudnya ya kemarin gagah banget gitu kan. Sekarang kok jadi begini gitu. Nah di situ juga muncul pertanyaan, Rahmat juga, Pak kok agak lembek ya Pak. Gitu. Iya, kalau dari keluarga udah kita koordinasi juga untuk tidak melanjutkan apapun. Udah kita nggak melanjutkan apapun, udah kita ikhlasin, udah nggak ada saling lapor, kita mau damai semuanya, mau kembali fokus ke Fadel, mau kembali ke keluarga masing-masing kayak gitu. Makanya dengan kepala dingin dari keluarga Bajideh tidak akan melanjutkan apapun. Berarti dengan ikhlas, sudah ikhlas banget Iya. ya? Iya, nanti kita koordinasiin, udah sempat kita koordinasiin proses, kita mau cabut semua. Udah kita fokus ke Fadel lagi, fokus ke keluarga masing-masing. Inginnya perdamaian ya, kita nggak mau berkepanjangan, kita nggak mau nggak mau untuk berlama-lama. Kalau bisa ya Damai semuanya. damai, selesai gitu aja. Upaya keluarga Fadel mencabut laporan terhadap Nikita Mirzani bagi Rasman tidak serta-merta membuat jalannya perdamaian dengan Nikita semakin dekat. Sebaliknya akan menjauh. Bahkan tidak ada jaminan Nikita juga akan melakukan hal yang sama, yakni mencabut laporannya terhadap Fadel dan keluarganya. Tidak itu saja, Rasman juga mengingatkan jika ada kebohongan yang disembunyikan terkait perubahan BAP Loli. Rasman dan timnya tidak segan akan menempuh jalur hukum untuk memenjarakan Fadel dan keluarganya.
Tentu saja ini bukan hanya himbauan, tetapi juga peringatan keras yang dilontarkan Rasman usai hubungannya dengan keluarga Fadel dikabarkan memburuk di saat Fadel tengah terpuruk. Silakan pertimbangkan untuk melakukan laporan polisi terhadap Loli. Karena dalam konteks hukum, Rahmat pun sudah sampai ke tim hukum yang lain, bahwa perbuatan aborsi oleh Loli atau Laura Mezani yang diakui dalam BAP dia itu adalah tindak pidana, walaupun dia anak di bawah umur. Tapi keluarga Bajide sepertinya ragu-ragu di persoalan ini. Kami tidak paham kenapa mereka ragu. Padahal sebelum Fadel ditahan, saudara lihat di sini berkali-kali di Polres, kalau sempat Fadel ditahan dan macam-macam, kami akan lakukan A, B, C, dan D. Saya dengan Rahmat yang nanang, jangan Pak, nanti akan berisiko buat Bapak. Lah sekarang kelihatannya kurang tegas. Bagi saya, siapapun yang berbohong di kasus ini, apakah Fadel, apakah Pak Umar, apakah Martin, apakah Bintang, apakah Bu Titin ibunya, kalau ada yang mereka sembunyikan, apakah termasuk uang endorse atau ada gunakan uang lain untuk kepentingan rumah mereka, kalau itu dapat terang bagi kami, maka kami bukan saja mencabutkan diri, mengundurkan diri dari kuasa hukum, tapi akan mengambil tindakan hukum yang tegas bagi keluarga. Bagi saya, harkat martabat Ranlofom dan saya dan tim nomor 1. Tidak ada celah bagi orang yang coba mempermainkan hukum di kantor Ranlofom. Makanya saya kesal dan marah kepada Loli. Kok kayaknya tidak ada rasa empati gitu terhadap seorang Fadel. Saya terserah apakah nanti kami tidak lagi pegang Fadel karena saya mundur dan lain sebagainya. Tapi saya tetap ingin agar Loli berterima kasih dengan keluarga Bajide ini. Berterima kasih kepada Fadel. Karena Loli menurut pengakuannya ke saya dan direkam oleh istri saya, dia bukan pertama kali melakukan hubungan badan dengan seorang Fadel. Dugaan ya, kalau Fadel bilang kan belum pernah. Dia mengatakan sudah 10 kali bahkan melakukan aborsi. Pertanyaannya, apakah dengan Fadel saja? Jawabnya tidak. Maka apesnya saja yang didapat oleh Fadel. Kebetulan ini dilaporkan oleh maminya dan dia masih di bawah umur. Itu yang sampai saat detik ini dia belum terima adalah kenyataan bahwa Loli mencabut BAP-nya atau merubah keterangannya dari yang sebelumnya menyatakan tidak pernah melakukan perbuatan asusila atau hubungan badan dan juga melakukan perbuatan aborsi. Nah kemudian pada BAP terbarunya dia menyatakan sudah pernah melakukan baik aborsi maupun hubungan badan. Fadel sendiri sampai dengan saat ini menyatakan, saya bingung yang mana perbuatan itu, kapan dilakukan perbuatan itu, siapa yang pernah menyaksikan perbuatan itu. Itu poinnya. Setelah kita melakukan pemeriksaan, saksi sudah ditetapkan menjadi tersangka. Alat bukti jelas dari keterangan saksi, kemudian dari keterangan ahli. Semua ya keterangan dari LM sudah dipenyidik. Sementara itu, kondisi Fadel di penjara semakin merana dan nelangsa. Bahkan Fadel dikabarkan sempat sakit tergolek di ruang tahanan. Yang menyedihkan, semua itu dilalui Fadel di bulan Ramadan, yang artinya nanti Lebaran Fadel tidak dapat berkumpul dengan ayah dan ibunya. Menanggapi kondisi Fadel di dalam tahanan, Rasman mendapat kabar jika Fadel sakit lantaran karena kesedihan yang dialaminya. Sampai-sampai ibu dan kedua kakak Fadel kerap menjenguknya untuk memastikan Fadel baik-baik saja. Apa langkah-langkah hukum yang harus kita ambil? Mohon kita selalu berkoordinasi, Pak. Inilah poin yang disampaikan oleh Fadel sendiri. Artinya, Fadel sejak awal sudah mempersiapkan dirinya
ketika malam dia akan ditahan, dia pun menyatakan kepada kami semua, Bang Rahmat, Bapak, Pak Rasman, tenang saja. Saya sudah berpengalaman untuk perkara ini. Insya Allah saya kuat, yang penting kita harus tetap solid. Itu poin daripada kondisi psikis Fadel. Untuk saudara Fadel dapat informasi yang bersangkutan sakit. Ya, kita memahami dia sakit sudah lebih dari 20 hari di tahanan, bahkan sudah lebih sebulan yang ada. Saya melihat ibunya rutin menjenguk, dan kakaknya juga Martin dan Bintang juga rajin datang, Pak Umar juga. Saya dan tim selalu pantau, dan tim kami saudara Dolin juga selalu melihat perkembangan. Dan untuk posisi ini juga nanti bisa kita pantau secara bersama-sama. Kalau informasi demam, agak panas tinggi, dan ya sakitnya itu biasalah, saya kira orang yang sedang berada di dalam. Tapi alhamdulillah udah sehat. Mungkin ini ya sakit flu dia di atas gitu. Jadi udah agak mendingan sekarang. Tapi masih bindang juga sih tadi. Gitu. Iya betul. Kayak gitu. Alhamdulillah puasa dia masih tetap puasa dia. Walaupun keadaan lagi nggak enak badan, masih puasa alhamdulillah. Tadi mama juga tanya, tapi puasa deh. Kalau masih sakit nggak apa-apa, nggak puasa gitu. Alhamdulillah jadi puasa. Bawa obat-obat flu yang biasa. Ya apa ya, namanya orang tua ya, agak khawatir juga sih ya. Tapi alhamdulillah sih nggak kenapa-napa, cuma flu biasa aja. Ngirim surat buat ponakan. Apa itu boleh dilihat? Iya. Dibacain. Karena keponakannya nanyain terus ya. Iya. Lalu Apa tulisannya? Sakwina Nazanin Bajide Queen. Ini Om Padel. Iya. Oh, ini Om Padel dikit lagi Om Padel pulang nanti kita beli kucing ya. Oh iya, latihan dance ya sama Aimar, jangan lupa. Nah, selesai sudah Cumi Lovers? Saksikan terus Cumi Camp In Depth, kabar lengkap, mendalam, dan akurat dari narasumber terpercaya. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.